Pemirsa, pelatih baru tim nasional Indonesia Patrick Kluivert janjikan pola permainan menyerang demi meraih kemenangan. Tak hanya gaya permainan attacking, tetapi juga deretan nama pemain diaspora dibidik Kluivert untuk melengkapi line up skuad Garuda. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Bung Roni, kami ingin tahu Bung Ropan, karena Kluivert menjanjikan pola permainan attacking, menyerang, kemudian akan memboyong nama-nama pemain diaspora. Salah satunya Jairo Riedewald. Menurut Bung Ropan, apakah akan ada perubahan drastis di skuad Garuda? Kalau bicara soal attacking football yang pertama, saya pikir iya. Karena dia dibesarkan dari kecil tuh sampai dia di tim nasional dengan filosofi sepak bola attacking football. Belanda terkenal dengan total football. Artinya ini mereka bermain lebih atraktif, lebih ofensif, dan itu yang dia akan terapkan nantinya di Indonesia. Berbeda dengan pelatih sebelumnya yang lebih defensif, tentunya dengan counter attack. Nah, bagi Kluivert dia tidak mau, dia ingin dengan ofensif dan penguasaan bola sebanyak mungkin. Itu yang dia inginkan, karena pemain-pemain yang ada di diaspora kita itu adalah pemain-pemain yang mumpuni, yang bisa nahan bola, passingnya bagus untuk mengalirkan bola ke depan. Saya pikir itu kalau bicara dengan attacking football, dan banyak yang menunggu. Berarti dia akan pakai dengan pola 4-3-3 atau opsi lain. Itu dengan pola 3-5-2. Nah, soal pemain-pemain diaspora yang kedua, terutama nama tadi yang disebut Jairo Riedewald. Dia sudah dihubungi langsung oleh Patrick Kluivert dan dia menyanggupi. Jadi artinya ini akan diajak langsung untuk bisa bergabung, dan kita kedatangan gelandang yang baik karena posisi kita di belakang itu sudah oke. Tinggal di gelandang, di posisi tengah dan depan, itu yang menjadi masalah buat kita. Kluivert melihat bahwa dua sektor ini yang harus dia lakukan pembenahan, sehingga perlu ada tambahan, mungkin ada 2-3 pemain, dan kita sudah bisa melihat alhamdulillah bahwa Riedewald oke, ya tinggal pengurusan. Kemudian oleh Romani sudah OTW juga karena surat-suratnya sudah sampai ke Kemenkumham atau di Menteri Hukum ya, dan kita bisa melihat ya, kita berharap bersama bahwa dua pemain ini akan tersedia di saat kita akan menghadapi Australia, karena dua pertandingan krusial kita itu Australia dan Bahrain. Itu dulu, jangan dulu berpikir ke Cina dan Jepang, itu kan di bulan Juni. Begitu Andromeda dan Windy. Nah, dengan porsi ataupun posisi yang nantinya akan dilakukan terhadap para pemain dan juga mengandalkan sistem penyerang atau menyerang ini, apakah kemungkinan bisa menghadapi dengan Australia dalam pertandingan terdekat ini, Bung Ropang? Iya, saya pikir Australia pasti akan terkejut. Ketika Australia bermain di Jakarta dan kita bermain imbang 0-0, kita kan lebih banyak itu dalam hal bertahan. Posisi ball position kita jauh dengan Australia, ya. Dan kita mendapatkan keberuntungan bahwa kita bisa menghasilkan imbang. Nah, kalau kita bermain di tandang di Sydney melawan mereka, kemudian kita bermain dengan pola yang lebih menyerang, tentunya akan mengejutkan buat mereka. Karena mereka berpikir bahwa kita akan sama bermain seperti di GBK. Tapi kan dengan pelatih yang berbeda. Kluivert datang dengan filosofi sepak bola menyerang, dan ini menarik buat kita. Karena semua pemain-pemain yang ada di diaspora itu lebih bagus, lebih baik mereka bermain dengan sepak bola menyerang. Attacking football ini yang mereka inginkan. Mereka tidak terbiasa dengan counter attack. Dan pasti saya pikir ini akan mendapatkan hasil yang positif. Karena buat saya kalau menangkan itu luar biasa, bonus luar biasa. Namun saya sependapat dengan apa yang dibilang oleh Patrick Kluivert, bahwa 4 poin di bulan Maret, 4 poin itu berarti 1 poin melawan Australia itu realistis, dan 3 poin harga mati melawan Bahrain di GBK. 4 poin ini saya pikir itu cukup buat kita untuk bersaing, ya paling tidak kita sudah ada di ronde keempat kalau memang ada apa-apa dengan persaingan di sini untuk posisi ketiga keempat, atau kita bisa lolos langsung sebagai runner up di peringkat kedua. Karena kan hitung-hitungannya akan terjadi, Jepang masih akan bermain melawan Australia, dan Australia akan bermain juga melawan Arab. Nah, kalau kondisi ini Jepang bisa mengalahkan Australia, kemudian imbang Australia dan Arab, ini enak buat kita. Di saat kita bisa mendapatkan hasil positif, imbang, apalagi menang melawan Australia, karena kuncinya kan ada di sana. Begitu. Baik, Bung Ropang, nama yang sudah peluangnya 99% bergabung adalah Jairo Riedewald. Kalau di Liga Belgia posisi sebagai gelandang. Tapi kalau Anda melihatnya ketika sudah bergabung bersama dengan skuad Garuda, apakah dengan posisi yang sama, akan duet dengan siapa sehingga mengubah lini tengah sampai lini depan kita, Bung Ropang? Kita harus bersyukur dengan kedatangan Jairo. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang kita butuh pemain seperti dia yang kuat dalam bertahan, dan itu yang saya lihat di akhir musim lalu di IPL ketika dia masih dengan Crystal Palace.
Dia dimainkan di babak kedua 2 kali, di Anfield menang melawan Liverpool dan dia tampil luar biasa. Yang mereka kalahkan dan mereka bisa menang melawan Liverpool di Anfield, di markas Liverpool. Melawan MU, mereka bisa menang dan Riedewald ini ikut bermain. Jadi ini gelandang yang betul-betul grade A yang saya pikir dan kita bisa mendapatkan dia. Kalau bicara di posisi tengah, dia pasti akan bermain kalau dengan pola 4-3-3 yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Saya pikir dia akan bermain dengan Tom Haye dan dengan Ivar Jenner. Ini kuat. Karena dia dalam hal bertahan lebih bagus. Tom Haye mungkin akan memainkan peran dia sebagai distribusi bola, ya, di tengah dia akan membagi bola. Nah, Jairo ini akan menjaga keseimbangan di tengah sebagai box to box dibantu oleh Ivar Jenner. Jadi memang kita kuat untuk menghadapi pertandingan yang sangat krusial menghadapi Australia, dan itu saya bilang Australia pasti akan terkejut dengan ada 2 tambahan. Jairo masuk, Ole Romani juga masuk, karena kita kan tidak akan bermain dengan Ragnar Oratmangun yang akumulasi kartu di lini depan. Tapi ketika Ragnar tidak ada melawan Australia, kita punya Ole Romani, kita punya seorang Jairo. Jadi memang sangat kuat ada di depan. Tergantung sekarang bagaimana Kluivert melihat posisi-posisi yang sentral yang harus dimainkan oleh starting 11 dia. Karena kan amunisi tersedia untuk dia mainkan dengan pola 4-3-3 kesukaan dia atau dengan 3-5-2. Kan ada dua senjata yang dia akan pakai ketika dia menangani Indonesia. Senjata pertama 4-3-3 disesuaikan dengan calon lawan siapa untuk dia mengubah opsi lain dengan 3-5-2. Kalau 3-5-2 itu kan sudah terbiasa karena kita punya selama ini dengan 3 back di belakang. Jadi memang nggak ada masalah kita kasih kuat di gelandang. Begitu. Nah, Bung Ropang, sebenarnya seperti apa sepak terjang dari Jairo Riedewald ini sebagai gelandang yang mumpuni, Bung Ropang? Kalau bicara Jairo, saya yakin dan semua orang pasti tahu dengan kapasitas pemain ini. Dia berpengalaman dan kalau bermain di IPL memang grade A. Dan saya sudah bilang tadi kan, bagaimana dia bermain dengan klub-klub besar di sana, dan Crystal Palace kemarin itu di akhir musim itu bisa memenangkan 2 laga krusial, Liverpool dan MU. Nah, ketika dia pindah ke Royal Antwerp di Liga Belgia dan dia mengalami cedera, tapi sekarang dia sudah dalam pemulihan. Saya pikir kalau bicara kapasitas dia, ini orang bagus. Akan sulit bagi gelandang-gelandang lawan, termasuk melawan Australia, untuk bisa menembus pertahanan kita. Ketika ada Jairo berdiri di depan pemain-pemain di depan Jai Itses atau dengan Mes Hilgers yang ada di sana, dan dia akan menjaga di situ untuk bisa masuk ke dalam ke kotak penalti. Ini sangat sulit. Dia petarung, ini luar biasa. Itu saya bilang box to box yang kita miliki. Jadi kita bersyukur sekali. Makanya dia harus dipercepat ya, digenjot habis untuk dia diambil sumpah sebelum menghadapi. Waktunya masih ada. Ini masih Januari, kalau di Februari dia sudah ambil sumpah, dan saya yakin dengan ada Jairo dan ditambah dengan Ole, kita bisa mendapatkan hasil positif. Jadi kalau bicara dengan permainan dia kuat dalam bertahan, dan itu yang paling penting buat kita. Dan dalam mendistribusi bola ke depan juga dia bisa membantu Tom Haye. Jadi kan kita dalam posisi tandang, pasti kan Australia akan keluar lebih ofensif juga melawan dengan kita juga yang ofensif. Nah, kita punya dia yang bisa menjaga kedalaman skuad dengan baik, keseimbangan di gelandang bertahan. Baik, jadi seri ataupun menang itu bukan mimpi ketika diasuh oleh Kluivert, Bung Ropang ya? Ya, betul. Jadi saya pikir kalau buat saya sih imbang saja ya, tidak terlalu muluk-muluk berpikir. Makanya saya bilang kan kalau kita bisa menang kita sudah bisa lolos walaupun ada 2 pertandingan sisa, tapi imbang saja itu sudah menjadi kerugian, kekalahan bagi Australia dan kemenangan buat kita. Dan ini kita balik ke kandang itu dengan pemain-pemain yang lebih pede, lebih percaya diri ketika kita menghadapi Bahrain di GBK dengan tidak kalah melawan Australia. Tapi ini kan misi yang tidak mudah. Ya, ini tidak gampang bagi Kluivert. Karena saya bilang tadi, Australia ingin menang karena Australia mengalahkan kita, mengamankan posisi mereka di peringkat kedua dengan 10 poin. Mereka 7 poin, kita 6 poin sekarang. Ketambahan 3 itu yang membuat mereka aman. Setelah lawan Indonesia, mereka lebih tenang untuk menuju ke Cina, menghadapi Cina, sehingga mereka menginginkan untuk bisa mendampingi Jepang. Makanya ini pertarungan kita sebenarnya bukan saja melihat pertandingan kandang kita melawan Bahrain dan Cina, bukan itu. Di Sydney inilah pertarungan terbesar kita, hidup mati kita ada di situ. Karena kalau Australia menang, saya bilang tadi kan, mereka akan punya peluang besar untuk bisa ada di peringkat kedua. Kita mungkin akan melihat di posisi ketiga atau posisi keempat, ya, untuk main di ronde keempat yang agak lebih sulit. Momentum kita ada di sini. Dengan catatan kita tidak boleh kalah. Itulah bagi Kluivert, dia harus memutar otak bagaimana bisa mendapatkan tim yang bagus, starting 11 terbaik, dan bisa mendapatkan hasil bagus. Imbang itu sudah baik untuk kita. Jadi saya pikir ini akan membuka jalan lebih bagus ketika kita mendapatkan hasil imbang dengan ketambahan Jairo dan juga dengan ada Ole di depan. Sambil berpikir untuk kemudian menghadapi Bahrain setelah kita dapat hasil positif di Sydney.
Begitu. Ya, hasil positif itu pula yang kita nantikan dan juga kita inginkan agar timnas Indonesia bisa lolos di Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Ropan atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang, Bung Ropan. Sama-sama, Windy dan Andromeda. Ya.